kembali di HMP Golden Age UNS Podcast. Kembali lagi bersama aku, Vina. Hari ini aku nggak sendirian nih. Kali ini aku kedatangan tamu spesial, siapa lagi kalau bukan Mbak Presti. Halo Mbak Presti, apa kabar hari ini? Halo Vina, Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana nih kabarnya Vina sendiri? Kurang baik sih, karena emang kan cuacanya juga lagi musim hujan gitu ya, jadi kayak lagi flu gimana gitu. Oh iya, teman-teman pendengar podcast HMP Golden Age ini belum semuanya tahu nih, Mbak Presti itu siapa sih gitu. Boleh dong kenalin dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Prestiana Kusumawardani. Nah, aku dari kelas 5B, prodinya sama PG PAUD sama kayak Vina. Dan aku sekarang lagi menjalankan suatu proyek yang buat Indonesia tuh sangat berdampak banget nih. Proyek apa tuh Mbak? Bisa dong di-spill sedikit gitu loh. Oke, aku spill sedikit ya proyeknya. Proyeknya itu pokoknya tentang di Indonesia itu masih kental banget sama budaya patriarki, yang dimana itu sangat mempengaruhi well-being anak-anak. Oke, itu dia sedikit feel dari Mbak Presti tentang proyeknya. Nah, kita nggak cuma ngebahas proyek dari Mbak Presti aja nih, kita bakal ngebahas tentang Hari Ayah, yang dimana Hari Ayah ini akan ada di tanggal 12 November ini. Nah, menurut Mbak Presti nih ya, Hari Ayah tuh menurut Mbak Presti tuh apa sih? Gitu, kayak ada arti tersendiri gak nih buat Mbak Presti sendiri? Kalau dari aku ada dong, dari semua anak ya mungkin pasti juga ada. Karena kan di kita hari ibu tuh ada. Menurutku hari ayah itu juga sama pentingnya. Apalagi kita kan pasti anak dari keduanya gitu kan ya. Dan kita butuh peran dua-duanya, peran ibu, peran ayah, agar kita itu menjadi pribadi atau tumbuh kembangnya itu terpenuhi gitu. Terus menurut aku hari ayah itu untuk ajang menunjukkan kasih sayang, kayak seperti hari ibu itu. Jadinya dengan adanya hari itu, kita bisa mendekatkan lebih dekat dengan ayah. Nah, kayak gitu menurut aku hari ayah. Gitu. Terus juga kan kayak ayah kan juga punya perjuangannya juga ya, selain ibu juga punya perjuangan, ayah juga punya gitu. Jadi menurut aku kayak Hari Ayah tuh kayak emang harus ada gitu untuk menghargai juga perjuangan-perjuangan ayah gitu gak sih? Nah, terus kalau di Hari Ayah itu biasanya ngapain aja sih kalau Mbak Presti? Kalau aku hari ayah yang pertama itu pasti ngucapin meskipun kita LDR nih ya, aku sama ayahku, kita saling ngucapin gitu selamat hari ayah, terus nanti ayah aku ngucapin iya selamat hari anak gitu, lucu banget gak sih? Iya, bener-bener. Gemes. Kayak, tapi kalau aku tuh nggak gitu tau Mbak. Kayak aku lebih besar gengsinya. Aku gengsi buat bilang, selamat hari ayah gitu. Jahat banget. Enggak, itu mungkin kamu gengsi kali ya buat Iya, ngomong kayak gitu. Nah, iya, itu iya. teman-temanku juga kayak gitu. Kalau aku karena LDR, jadi aku harus menurunkan gengsi gitu loh, biar Iya, bisa bener. deket sama ayahku gitu. Jadi aku telepon selamat hari ayah. Terus Hmm, kalau bisa tuh aku ngirimin hadiah gitu kalau punya uang ke ayah aku. Kayak gemas. gitu. Iya Terus, dong harus gemes biar deket terus. terus Mbak Presti ada kayak pesan gak sih buat ayahnya di hari ayah ini, pesan-pesan? Kesan pesan buat ayah aku itu semoga sehat selalu. Semoga ayah aku semakin mengerti gitu loh, mengerti gimana anaknya meskipun LDR. Terus semoga ayah aku ngerti kalau di sini aku selalu berjuang juga buat dia, buat kayak pengen deket sama dia. Soalnya kan yang sebenarnya aku sama ayahku itu nggak deket dan aku dari keluarga broken home, makanya jadinya LDR gitu loh. Dan semoga dia dengan keluarga barunya bahagia selalu. Amin, ya Allah. Aku terharu loh dengernya ini kalau ayahnya Mbak Presti denger kasih sayang anaknya. Oh, oke, kita beralih dari Hari Ayah. Kan katanya nih Mbak Presti punya proyek kayak hibah gitu ya. Hibah itu apa sih Mbak? Aku tuh masih kurang gitu ngerti loh. Bisa dijelasin nggak nih? Bisa. Jadi hibah MBKM itu singkatannya sendiri itu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud.
Nah, Hibah itu sendiri itu punya program dan itu ada 9 skim ya. Salah satu skimnya itu proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan ini yang aku ambil, skim yang aku ambil gitu kan. Dan itu kita harus mengajukan proposal. Kalau misalnya kita lolos dapat uang yang udah kita ajuin itu berapa juga. Dan Hibah ini juga menurut aku sendiri menampung ide-ide dari seluruh mahasiswa. Jadi hibah ini tuh kayak menurut aku bagus banget bisa kayak membuat mahasiswa itu berinovasi gitu loh. Bisa berdampak mahasiswa itu jadi mikir gimana sih problem solvingnya. Terus kalau ada kasus kayak gini tuh gimana sih? Jadi kayak melatih soft skill mahasiswa banget. Makanya aku kayak sebenarnya suka banget kegiatan kayak gini. Tapi ya itu ada dukanya juga lah pasti kalau ikut kayak gini. Apa tuh dukanya, Mbak? Banyak banget dari capek secara emosi, capek secara fisik, sampai nangis berjamaah kayak gitu. Karena kan kita di lapangan ya. Di lapangan tuh nggak bisa diprediksi gitu loh. Kalau nggak bisa diprediksi kita kan jadi kayak aduh abu-abu gitu. Dan kita masih semester 5 langsung terjun itu kayak kaget. Dari kampus kan kalau kita misalnya di kampus kuliah dituntun, sekarang kita harus secara mandiri melakukan pengabdian gitu loh. Terus kita harus kayak gimana nih biar masyarakat itu kayak ngedengerin sosialisasi kita, gimana masyarakat merhatiin kita dan ngubah pola pikir mereka. Bukan mengubah sih, kayak lebih ke bagaimana cara mengedukasi yang pas gitu loh buat masyarakat kita sendiri. Kayak hibah ini kayak complicated banget. Nah, iya bener banget. Suka dukanya tuh banyak banget, tapi itu jadi mengajarkan kita untuk, menurut aku malah mengajarkan kita untuk bisa terus bertumbuh dan pengalaman kita akan semakin banyak di lapangan. Jadi nanti kita habis lulus, nanti kita nggak terlalu kaget menghadapi lapangan itu seperti apa gitu. Nah, ngomongin hibah nih, Mbak. Kira-kira tema yang Mbak ambil tuh tema apa sih di Proyek aku itu yang aku ambil dari judul proposal aku itu sosialisasi parenting peran ayah dalam proses menurunkan tingkat fatherless nomor 3 terbanyak di dunia. Kenapa ambil tema itu, Mbak, kalau boleh tahu? Karena gini ya, di sekitar aku itu atau mostly di sekitar sini, kan aku di Boyolali, di tempat teman aku. Itu tuh kebanyakan budaya patriarkinya masih kental, terus pengasuhan hanya diberikan kepada ibu, padahal kita sendiri juga butuh peran ayah. Jadinya tuh kayak tugas-tugas ayah kurang terrealisasikan. Jadinya anak-anak itu kurang bisa deket sama ayah. Bahkan untuk sekedar ngobrol aja ada yang canggung kayak gitu. Ada yang broken home kayak aku, tapi ayahnya justru tidak melakukan pengasuhan sama sekali. Padahal kan seharusnya seorang ayah itu tetap mengasuh. Kan tidak ada ya namanya mantan anak itu nggak ada sebenarnya. Jadinya kita mau mengubah pola pikir masyarakat gitu loh tentang pengasuhan. Gimana pengasuhan ayah, gimana pengasuhan yang harus dilakukan dan tidak dilakukan kayak gitu agar anak-anak itu mempunyai well-being yang lebih baik dan bisa bertumbuh dengan baik gitu. Soalnya dampak dari fatherless sendiri, kurangnya peranan ayah atau tidak ada pengasuhan dari ayah itu loh. Dampaknya itu kayak anak-anak itu punya harga diri yang rendah, mudah depresi. Nah, kayak gitu. Makanya kita berjuang, tim aku berjuang untuk menurunkan tingkat fatherless di Indonesia. Keren banget sih. Terus kira-kira nih kegiatannya nih apa aja sih yang dilakuin sama kelompok hibahnya Mbak Presti ini yang bertemakan fatherless ini? Jadi sebenarnya ada banyak banget kegiatan. Kita udah melakukan sosialisasi peran ayah kepada para ayah, melakukan webinar juga. Kita udah melakukan sosialisasi secara offline itu 4 kali. Webinarnya kita melaksanakannya udah 3 kali. Dan kita akan melakukan campaign fatherless juga di Instagram.
Tapi itu masih rencana, dan rencananya lagi kita mau menerbitkan artikel untuk kayak mengkaji fatherless yang ada di Indonesia. Nah, untuk waktu dekat ini kita mau sosialisasi di Karang Taruna, Karang Taruna Ketitang, Boyolali. Oh, oke, berarti ada kegiatan khusus untuk memperingati Hari Ayah ini? Sebenarnya ada kegiatan khusus di Hari Ayah ini, campaign fatherless itu kan. Cuman karena kami sibuk, kita kan sedang melakukan pendekatan di salah satu TK, karena kita kan juga PG PAUD juga kan. Kita melakukan pendekatan di PAUD untuk melaksanakan grand closing kita, acara grand closing kita, di mana kita itu mengadakan bermain dengan ayah. Jadi anak-anaknya yang ada di PAUD yang kita lakukan pendekatan itu nanti melakukan permainan dengan ayahnya gitu loh. Oh gitu, oke oke. Terus di proyek tentang hibah ini yang temanya fatherless ini tuh Mbak ada kayak kesan atau pesan nggak sih buat proyek ini? Ada banget sih kesan dan pesannya. Kalau dari aku, meskipun kita sosialisasi pertama itu sempet didatenginnya cuman 7 orang laki-laki di atas 18 tahun, padahal kita ngasih undangannya itu 25 orang, dan kesulitan dari pihak laki-laki untuk diedukasi ya terutama. Semoga proyek yang kita lakukan itu berdampak di Indonesia gitu, meskipun hanya 0,0001%. Karena menurut aku peranan ayah sama cowok untuk diedukasi gimana menjadi ayah itu penting banget, karena itu sangat berdampak pada anaknya nanti. Apalagi dampak psikologisnya ya yang ini kena banget ke anak. Kayak anaknya tuh jadi kadang susah untuk mempunyai kecerdasan sosial yang baik kayak gitu. Padahal kan kecerdasan sosial sangat dibutuhin ya, apalagi kita makhluk sosial ya kan, Bener 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 bener. sama-sama membutuhkan satu sama lain kayak gitu. Bener-bener sih Mbak, apalagi kan kayak banyak banget kayak anak-anak yang kurangan figur seorang ayah kan, kayak perlu banget sih menurut aku hal-hal kayak gini tuh. Oke mungkin, pembahasan tentang Hari Ayah dan hibahnya mungkin udah dulu kali ya. Sekarang nih aku pengen nanya-nanya, Mbak Pres ini waktu diajak untuk bikin podcast tuh kaget nggak sih Mbak? Iya, aku sempet kaget dan aku kayak, wih seneng seneng gitu loh. Wah, bisa berbagi, bisa istilahnya ikut promosi proyek juga gitu kan ya. Bisa promosi proyeknya, apa nih proyeknya gitu. Dan ini for the first time in my life. Wah, Kayak wow. ada ada nggak sih pesan dan kesan jadi guest star di podcast ini? Kan kayak ini pertama kalinya podcast HMP Golden Age ini ngundang guest star gitu loh, Mbak. Ada nggak sih kesan dan pesan, Mbak? Ada banget kesan dan pesannya. Semoga podcast HMP PG4 ini semakin semakin mendunia, semakin mengindonesia gitu, semakin terkenal. Karena aku pernah denger juga podcast HMP tuh bagus-bagus gitu loh. Terus kayak kamu hostnya itu asik gitu, Oh, enak didengar. Iya, enak didengar. Suaranya tuh enak didengar. Terus nambah edukasi juga kan. Semoga HMP bisa selalu maju kayak gini, dan sebagai guest star aku kayak merasa bangga gitu loh, bukan bangga yang sombong ya. Tapi kayak wah, diundang di HMP padahal aku bukan orang yang populer gitu. Dan aku terima kasih banget sama podcast HMP karena udah mengundang aku sebagai guest star gitu ya. sama-sama Mbak Presti. Aku benar-benar makasih banget Mbak udah nyempetin waktunya buat berbagi sama kita semua tentang pendapatnya tentang Hari Ayah, tentang proyeknya yang benar-benar menurut aku tuh ini bermanfaat banget sih. Nah, maka dari itu aku tuh makasih banget sama Mbak Presti. Iya, aku juga makasih juga sebenarnya. Soalnya aku ngerasa bisa bermanfaat gitu loh bagi orang lain, dan seneng banget diundang di podcastnya HMP, bisa sharing-sharing, bisa promosiin proyek sendiri. Nah, kayak gitu.
gitu. Iya. Terus Mbak Presti ini ada nggak sih nih pesan-pesan buat pendengar nih? Ada dong, so pasti ada. Buat pendengar nih yang mungkin sama kayak aku, broken home, jangan putus asa karena sebenarnya kamu nggak sendiri. Dan untuk kalian yang susah banget deket sama ayahnya, yuk kita bareng-bareng nih menurunkan tingkat fatherless dengan cara mengikuti Instagram kita MBKMPG PAUD. Nah, nanti kita ada campaign fatherless, dan nanti juga nge-share tentang fatherless dan juga kiat-kiat bagaimana sih menjadi ayah yang benar-benar ayah gitu untuk anaknya. Dan buat pendengar juga, keluarga emang nggak ada yang sempurna. Jadi kita harus menerima itu karena setiap masalah keluarga pun pasti bisa diperbaiki. Dan aku punya pesan lagi juga, kalau misalnya hubungan interpersonal itu adalah segala-galanya. Itu aja sih pesan-kesan dari aku buat pendengar. Dan terima kasih banget buat pendengar kalau kalian mendengarkan aku sama Vina. Itu aja dari aku, Vin. Iya, kayak turunin gengsinya juga nih ke sama ayahnya biar kita bisa ngurangin nih tingkat fatherless ini nih. Apalagi kan yang mungkin teman-teman yang punya pengalaman yang sama Mbak Presti, kalian gak sendiri, tenang aja. Kita bisa saling merangkul. Nah, mungkin itu aja sih dari aku ya, Mbak. Semoga proyeknya Mbak lancar dan sukses, perkuliahan Mbak juga lancar dan sukses. Dan mungkin kita tutup aja kali ya podcastnya, kayak udah lumayan lama seperti ya. Teman-teman jangan lupa terus pantengin podcast HMP Golden Age karena setiap bulannya akan ada update podcast-podcast terbaru dengan tema-tema yang baru juga, yang dimana insya Allah bakal mengedukasi kalian gitu. Oke, sampai jumpa kembali di podcast bulan depan. Bye!